Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anissa dengan NIM S1E1201005. Nah, di video kali ini kita akan belajar website, yaitu HTML. HTML itu apa? Nah, HTML ini digunakan untuk membuat struktur di halaman website jika di badan kita ini terdapat kulit, daging, dan di dalamnya lagi tulang. Jadi HTML ini bisa diibaratkan seperti tulang-tulang. Dia adalah struktur. Nah, sebelum kita memulai belajarnya, yang pertama kalian harus siapkan adalah text editor dan browser. Mungkin di sini sudah tahu ya apa itu Google Chrome dan sudah familiar juga apa itu Google Chrome. Google Chrome itu adalah browser jika kalian belum tahu. Nah, tempat kita untuk menjelajahi website. Sedangkan Visual Studio Code atau biasa yang disebut text editor, sesuai dengan namanya editor teks. Kenapa editor teks? Karena ketika kita membuat HTML, kita menyusun kode demi kode atau perintah demi perintah yang menjadi sebuah kumpulan perintah yang bisa menghasilkan sebuah karya tertentu. Dan di sini adalah kita akan menghasilkan sebuah website statis. Nah, text editor ini digunakan untuk menuliskan perintah-perintah yang saya sebutkan tadi. Nah, sedangkan Google Chrome ini atau browser, dia yang menerjemahkan atau menjalankan kode yang sudah kita buat. Nah, pertama, untuk mendownload Visual Studio Code, kalian silakan cari saja di Google, yaitu download VS Code. Ini sangat populer sekali, di download dulu aja. Kemudian di sini ada 3 pilihan. Kalian tinggal sesuaikan saja dengan sistem operasi kalian. Kalau sistem operasi kalian Windows, kalian install yang Windows. Kalau Linux, kalian install yang Linux. Kalau Mac ya Mac. Simple. Dan kalau sudah, silahkan diinstal, kemudian di next saja. Nah, setelah itu kalian klik 2 kali ke Visual Studio Code ini seperti ini tampilannya. Sebelum kita memulai, kita membuat folder dulu di desktop dengan cara klik kanan, kemudian pilih new, terus buat folder. Kita beri nama yaitu belajar website. Setelah selesai, kalian tinggal ditekan di draft ke Visual Studio Code.
Nah, sudah. Jika ada yang kesulitan, bisa manual, yaitu klik file, kemudian open folder. Nah, kalian lalu pilih folder yang telah dibuat tadi, itu belajar website, kemudian select folder. Kemudian klik new file, home, huruf kecil, home, titik atau biasa disebut .html, kemudian enter. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan apa itu HTML. Nah, HTML itu apa? Nah, kepanjangan dari HTML yaitu hypertext markup language. Ini singkatan dari HTML. Nah, kemudian HTML adalah sebuah bahasa markah yang digunakan untuk membuat halaman website. Ini versi Wikipedia. Ini pengertian dari Wikipedia. Kalau versi simpelnya itu kalian tinggal tulis adalah untuk membuat struktur. Nah, setelah itu, sebelum ini saya akan membuat dulu strukturnya. Nanti kalau selesai saya akan menjelaskan satu persatu. Yaitu yang pertama, kita tulis Dodge type HTML. Nah, kemudian yang kedua itu HTML. Kalian tinggal belah dua. Nah, di dalam HTML itu terdapat tag head. Ini bagian kepala di dalam website. Di dalam tag head itu ada tag lagi yang namanya title, dan di dalam tag HTML itu ada yang lagi yang namanya tag body, atau untuk menampung bagian badan dari website. Oke, kemudian itu di bagian headnya ini kita lupa menulisnya itu meta charset UTF-8. Kemudian itu langsung saja saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu apa yang dimaksud dengan Dodge type HTML. Seperti namanya, yaitu dokumen tipe, yaitu tag yang penting. Fungsinya untuk memberitahukan kepada browser tentang tipe dokumen.
Ini sangat penting sekali karena kalau tanpa doctype ini browser tidak akan menganggap bahwa kita sedang membuat sebuah website. Nah, kemudian di baris kedua itu HTML. Jadi setelah kita mendeklarasikan versi terbaru dari dokumen kita, yaitu HTML5, setelah itu kita harus membuka yang namanya perintah untuk menuliskan kode HTML atau yang biasa disebut dengan tag. Nah, tag itu, ciri-ciri tag itu harus memiliki kurung buka siku dan tutup kurung siku tutup, dan lalu di dalamnya nama tagnya. Nah, di dalam tag itu ada yang namanya tag penutup dan ada yang namanya self closing tab, artinya tidak memiliki penutup. Jika kalian perhatikan, doctype HTML ini tidak memiliki penutup. Kenapa? Karena dia dikategorikan sebagai self closing tab atau tag yang tidak memiliki penutup, dia berdiri sendiri. Sedangkan tag yang memiliki penutup seperti tag HTML ini, dia membutuhkan tag penutup. Nah, jadi kita harus membuat tag pembuka dan tag tag penutup. Untuk tag pembukanya sendiri, yaitu hanya ditambahkan tanda slash di depan tag. Di sini bukan di belakang. Kemudian itu head. Tag head itu bagian kepala. Jika di bagian kita memiliki kepala dan badan, website itu seperti itu, teman-teman. Dia membutuhkan yang namanya tag head atau bagian kepala. Bagian kepala ini fungsinya untuk menampung informasi tambahan tentang website. Informasi tambahan itu seperti apa? Informasi tambahan itu seperti title, yang seperti ini. Ini yang namanya title atau judul. Nah, di samping ini yang namanya favicon atau logo kecil yang mewakili website kalian. Nah, jika kalian lihat lagi di dalam website ini sebenarnya ada informasi tambahan lagi. Informasi tambahan ini lebih dikhususkan untuk search engine atau robot, bukan untuk manusia, kayak mesin pencari Google. Kemudian informasi tambahan itu ada apa aja? Ada lagi, yaitu ada yang namanya tag meta, dan dia membutuhkan satu atribut. Nama atributnya adalah UTF-8. Nah, jika tadi kita sudah membahas tag, dan sekarang kita akan membahas yang namanya atribut. Atribut itu apa? Atribut itu nama setelah tag. Jika tag berdiri sendiri satu kata aja, nah kalau di dalam tag ada dua kata, misalnya length, sudah dipastikan setelah nama kedua dari nama tag itu adalah informasi tambahan untuk tag. Oke. Jadi charset ini adalah atribut dari tag meta, dan atribut itu membutuhkan nilai, bisa membutuhkan nilai, bisa tidak membutuhkan nilai. Seperti layaknya HTML ini adalah atribut juga, tapi dia tidak membutuhkan nilai karena atribut
ini sudah mendefinisikan nilainya sendiri. Nah, sedangkan charset dia membutuhkan nilai. Kenapa? Karena di dalam atribut charset ini ada beberapa nilai, jadi bukan hanya satu nilai saja. Kayak seperti ini, sama dengan tanda kutip 2 lalu nama value dari atributnya. Oke, atribut charset ini membutuhkan nilai. Nilainya adalah UTF-8. UTF-8 ini merupakan nilai atau tag perintah untuk menjelaskan kepada web browser tentang aturan suatu dokumen. Sesuai dengan namanya charset atau karakter set, jadi isinya adalah merupakan perintah untuk men-set karakter-karakter yang ada di dalam halaman HTML ini, dan nilainya merupakan UTF-8 atau yang biasa disingkat atau kepanjangannya adalah Uniform Translate Formatting kalau nggak salah. Nah, dan strap 8 ini adalah versi yang paling terbaru. Nah, setelah itu bagian title sesuai dengan namanya, yaitu title yaitu judul. Misalnya untuk memberikan judul di halaman website. Oke, kita tulis nama kita di sini. Kita coba tulis nama, yaitu Andi Anisha. Kemudian kita save. Kalau tandanya masih seperti bulat begini, itu tandanya belum di save. Save-nya itu kalian tinggal klik file, kemudian save. Atau cara cepatnya kalian tinggal kepijit di keyboard, yaitu Ctrl S. Cara mengakses filenya bagaimana? Kalian tinggal masuk ke folder yang kalian buat tadi, kemudian klik oke, kemudian lanjut. Kita masuk di bagian tag body. Tag body ini seperti badan kita memiliki badan. Nah, badan kita ini tempat komponen-komponen tubuh yang paling penting ada di dalamnya, seperti jantung, paru-paru. Walaupun otak tidak kalah pentingnya, tetapi lebih banyak di dalam badan kita. Nah, seperti itu juga di dalam website atau di dalam HTML, tempat kita menulis kode sebenarnya lebih banyak di dalam tag body ini. Hampir 90% yang kita tulis di dalam body ini akan tampil di dalam browser. Tag head ini kan tadi fungsinya untuk menampung informasi tambahan. Nah, seperti title ini. Title ini muncul title ini termasuk salah satu dari sekian banyak tag yang ada di dalam tag head. Hasilnya muncul di dalam browser. Nah, kalau meta charset ini tidak muncul karena meta charset ini lebih ke robot atau lebih ke mesin pencari atau ke sistem, bukan untuk pengunjung. Nah, kalau kita masukkan di dalam tag body, dia akan otomatis muncul di dalam browser. Misalnya kita tulis yaitu Andi Anissa. Nah, lalu Ctrl S, kemudian lihat hasilnya. Nah, keren ya, ada
Kemudian tadi kita sudah membahas tentang tag, kemudian atribut. Nah, tadi tag itu apa? Tag itu ciri-cirinya diawali dengan buka kurung siku buka dan tutup kurung siku tutup, dan di tengah-tengah ini merupakan nama tagnya, misalnya HTML atau namanya body. Jadi dalamnya itu kalian klik body. Jadi ciri-cirinya memiliki tag buka siku kurung dan tutup kurung siku buka. Nah, setelah itu atribut itu seperti ini tambahan. Nah, kemudian ada lagi satu yang namanya tag konten. Konten itu yang ada di dalam tag. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu ini kan HTML. Misalnya dia memiliki atribut, kalian nggak usah pusing, kalian tinggal buat aja atributnya seperti ini. Salah ya, gini. Nah, konten itu berada di antara tag pembuka dan tag penutup. Sini kita tulis ID itu Indonesia. Nah, jadi kayak kalian tinggal tulis ini namanya isinya. Ini merupakan konten. Konten ini yang akan tampil di browser kalian. Kemudian kita hapus. Nah, itu merupakan tag, elemen, dan atribut. Nah, sampai di situ penjelasannya. Nah, sekarang kita akan membahas tag heading. Tag heading level 1. Langsung saja kita buat, yaitu H1 dan dia membutuhkan tag penutup. Nah, seperti ini. Dan nilainya harus kita masukkan di antara tag H1 ini. Seperti nama kita lagi, Andi Indonesia, Ctrl S, lalu lihat ke browsernya. Pastikan tadi browsernya belum di close, lalu kita buka aja, kemudian kita lihat, lalu Ctrl R atau di refresh. Nah, dia akan memberikan tampilan sesuai dengan formatnya. Di dalam HTML itu terdapat beberapa tag atau beberapa perintah yang sudah diatur oleh atau dibuat sedemikian rupa oleh HTML.
Nah, tag H1 ini merupakan tag untuk memberikan judul di halaman website sampai tingkatan H6. Nah, ini tingkatan terkecilnya. Kita tulis itu, kita tulis sini H6. Nah, H1 ini adalah tingkatan yang paling besarnya atau yang paling tertinggi. H1 ini besar dan H6 ini kecil. Kalau kita lihat ya, Ctrl S kemudian Ctrl F. Kemudian kita lihat di browser, kita Ctrl F. Nah, seperti ini. Kelihatan ya, kecil sekali. Nah, kita buat berurutan sampai 6. Empat, 5. Oke, kita ubah aja langsung di sini 2, kemudian 3, kemudian di bawahnya 4, di bawahnya 5, di bawahnya sudah tadi 6. Nah, kita lihat, kita Ctrl S dulu, kemudian kita buka browser, kita Ctrl R atau refresh. Nah, seperti ini tampilannya, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Selanjutnya itu kita hapus dulu. Kita akan belajar yang namanya anchor element, dimana anchor element itu untuk membuat link, teman-teman. Kita hapus dulu ini. Nah, seperti ini. Nah, href ini untuk menunjukkan lokasinya. Misalnya kita mau membuat link menuju ke Google. Coba kita ke Google. Kalian klik saja google.com, kemudian di enter. Nah, alamat yang ini kalian copy di bagian sini ya, disimpan di tengah-tengah nih. Nah, seperti ini. Kemudian save. Nah, kalian kembali ke, kita Ctrl R. Loh, kok nggak ada? Nah, kenapa nggak ada? Karena kita belum memasukkan data yang akan tampil. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu kalian masukkan aja di sini, yaitu klik di sini. Nah, kemudian Ctrl S. Nah, lalu lihat lagi hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, dia tidak cukup sampai di tag saja, teman-teman. Dia membutuhkan nilai yang mewakili tag ini. Jadi klik di sini ini memiliki perintah untuk memberikan link dengan tujuan google.com. Oke, jadi untuk memasukkan link ini harus namanya harus ada di dalam tag A atau tag linknya, nggak boleh di luar. Seperti di luar sini, Ctrl S. Nah, dia tidak akan terbaca seperti ini.
tuh dia tidak akan termasuk sebagai link. Kenapa? Karena dia tidak ada di ruang HTML-nya atau lingkup dari tag HTML-nya. Kalau dipindahkan klik di sini seperti ini, tulis Andi Anisha. Nah, maka klik di sini Andi Anisha akan menjadi link. Lihat saja. Nah, pasti sudah paham yang dasar seperti ini. Nah, jadi ketika kita klik di sini, dia akan mengarahkan kita ke google.com. Hebat. Nah, atau kalian ingin mengarahkan ke YouTube, kalian tinggal Ctrl saja, lalu Ctrl V, ganti Google-nya jadi YouTube. Langsung aja di YouTube. Nah, kalian tinggal ubah saja di sini, klik Google, di bawah di sini klik YouTube. Nah, Ctrl S, silahkan. Kemudian nah, ini ya. Nah, jadinya klik Google dan klik YouTube. Loh, kok ini tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di sini. Nah, kan kalau kita tulis di sini dia berurutan ke bawah. Nah, ada garis baru. Nah, kalau di browsernya tidak. Nah, kenapa? Karena HTML tidak sepintar itu, teman-teman. Atau lebih tepatnya browser tidak sepintar itu. Jadi kita harus menuliskan perintahnya dulu di dalam HTML ini, perintah untuk memberikan garis baru, karena si HTML ini tidak membaca bahwa si ref ini atau link pertama, link kedua ini merupakan dua paragraf yang berbeda. Tetapi ketika diakses di browser, dia dianggap satu baris yang sama. Kenapa? Karena ini merupakan sifat bawaan dari masing-masing tag. Apalagi itu. Nah, jadi setiap tag itu memiliki sifat masing-masing. Jadi tag A ini sifatnya adalah inline. Apa itu inline? Sesuai dengan namanya, dalam baris ketika di browser ada yang namanya, ada satu inline dan satu inline lagi. Dia akan disambungkan jadi inline pertama dan inline kedua. Inline pertama ini diproses oleh si browser, lalu link berikutnya dia akan ditumpuk menjadi satu baris. Nah, caranya bagaimana kalau kalian ingin agar tidak menyatu, itu kalian tinggal klik saja di sini, yaitu PR. Nah, seperti ini.
kemudian Ctrl S, break line, artinya jadi dia seperti enter fungsinya. Jadi ketika kita menuliskan BR di pojok atau di akhir kalimat, klik Google, dia akan membuat baris baru untuk tag berikutnya. Ctrl S, kemudian kita lihat. Nah, ya, jadi di enter, dipaksa enter oleh si browser. Oke, teman-teman, jadi kalau diperhatikan, saya klik Google, dia akan menimpa hasil kayak searching di Google. Kemudian kita klik YouTube lagi, dia langsung menuju ke YouTube. Dia akan menimpa halaman HTML kita. Oke, lanjut. Sekarang kita membuat tag table, yaitu tabel dulu. Nah, kemudian untuk memberikan perintah bahwa kita ingin membuat tabel. Nah, setelah itu kita masukkan baris, karena di dalam HTML itu identik dengan baris dan kolom. Nah, di dalam HTML itu pun sama seperti itu. Kita harus memasukkan baris terlebih dahulu. Baris itu namanya adalah TR atau table row. Nah, berarti dia membutuhkan tag penutup ya. Nah, berarti sekarang kita membuat satu baris. Nah, di dalam baris pertama ini saya ingin memasukkan dua kolom. Berarti kita menuliskan kolom pertama dulu. Untuk memberikan kolom menggunakan tag TD, harus dalam tag TR ya. Nah, tag baris, karena kita membuat kolomnya dalam baris, yaitu dan baris pertama. TD ini artinya table data. Nah, masukkan datanya apa di kolom pertama, di baris pertama, misalnya nomor. Terus di kolom kedua masih di baris pertama, yaitu nama. Nama. Nah, kita Ctrl S, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Kok tidak seperti tabel? Nah, betul, kita bisa menambahkan border di sini, teman-teman. Tulis 1. Kenapa warnanya merah? Karena border ini sebenarnya atribut yang tidak disarankan oleh HTML, digantikan oleh CSS karena border ini sudah masuk ke tampilan. Nah, CSS itu kan diciptakan untuk menghiasi, menciptakan tampilan. Jadi kepada HTML, jadi tidak disarankan untuk memakai border ini, tapi kita gunakan saja untuk memudahkan. Sebagai contoh, jadi kita akalin dulu. Nah, kita Ctrl S, kemudian lihat hasilnya. Dia akan memberikan tampilan seperti ini, kotak-kotak seperti table. Lalu untuk memasukkan datanya bagaimana? Nah, kita buat baris baru di sini ya. Buat baris baru. Kemudian itu buat kolom pertamanya nomor 1. Nah, kalau kolom yang kedua itu nama kita sendiri, terus Andi Anisha. Nah, kemudian Ctrl S, lihat kontrol. Nah, nomor 1 nama 1 Andi Anisha. Nah, kalau satu data lagi bagaimana? Kita tinggal buat aja, kita copy. Kita copy. Nah, lalu paste. Ini ubah 2. Nah, namanya di sini siapa? Kita tulis saja Sufriani.
Ctrl S, dan lihat hasilnya sudah berhasil. Oke teman-teman, itu untuk membuat table. Kita hapus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tag from. Jika kalian pernah melihat halaman login atau halaman register, halaman masuk atau halaman daftar, di sana pasti kalian pernah menemukan input field atau kolom input untuk memasukkan data seperti nama lengkap, email, nomor telepon, dan lain-lain. Kemudian kita tulis home. Kita harus membungkus di dalam tag from seperti tag. Kita bagi dua. Kemudian tag from ini dia itu untuk dan action. Action ini sebenarnya untuk data mau dikirim di mana ketika dia diklik. Ini bisa dihilangkan dulu teman-teman, karena itu sudah termasuk berbau data. Kita belum membahas ke situ karena kita hanya membahas HTML saja. Nah, berikutnya adalah kita masukkan input tipe tipenya teks. Tipenya itu jadi dia membutuhkan tag input dan atribut yang dinamakan tipe, karena di dalam tag input ini karena sangat banyak sekali tipe-tipenya, makanya ada tipe-tipe dan nilainya berbeda-beda. Nah, di sini masukkan saja nama tipenya yaitu teks. Nah, kita Ctrl S terus lihat apa yang terjadi. Nah, dia akan memberikan seperti ini. Nih, dia bisa kita masukkan data. Nah, seperti ini. Jadi memungkinkan kita untuk mengirim data ke server. Nah, mengirim data ke server itu dibutuhkan bahasa lain selain bahasa HTML dan CSS, yaitu bahasa pemrograman server side atau yang dikenal bahasa pemrosesan data yaitu PHP seperti Python, Ruby, dan lain-lainnya. Jadi kita lupakan saja dulu. Jadi kita membuat dulu strukturnya. Untuk memberikan teks melayang di atas input ini, kita bisa memasukkan atribut yang namanya gitu ya tadi. Kita klik di sini ya, di luar, yaitu placeholder. Nah, nilai atributnya apa? Misalnya masukkan nama sini ya, masukkan nama, kemudian Ctrl S terus lihat Ctrl R. Nah, seperti ini. Dia akan memberikan teks melayang seolah-olah teks ini ada di dalam input ini. Jadi ketika kita ketikkan sesuatu, teks melayang ini akan hilang. Lihat, masukkan nama Diansyah. Nah, teks yang mengambang tadi menghilang. Oke, itu untuk teks melayang, namanya placeholder. Nah, selain itu kita bisa memberikan judul di atasnya seperti ini ya. Kita berikan di pinggir kirinya itu nama lengkap sini ya, nama lengkap .2. Nah, kemudian Ctrl S
Ctrl R. Nah, dia akan memberikan seperti ini. Kalau misalkan kalian ingin di bawahnya, kalian bisa menambahkan tag BR di sini ya. Nah, Ctrl S dan Ctrl E. Nah, seperti ini. Kemudian tapi kalau kita klik nama lengkap ini, masukkan nama lengkapnya tidak aktif secara otomatis, tapi kita bisa menggunakan yang namanya tag label. Jadi ketika kita klik nama lengkap ini, otomatis masukkan nama ini akan aktif seperti ini, karena kan nama ini bersangkutan ya dengan input yang di bawahnya. Jadi seolah-olah nama lengkap ini ketika kita klik, otomatis dia akan mengaktifkan kolom masukkan nama. Kita bisa kurung di dalam yang namanya tag label. Kemudian ini kemudian kontak Ctrl V, ini kita ya. Nah, kita bungkus ini seolah-olah mereka itu dalam satu komponen. Kemudian kita Ctrl S, Ctrl R. Nah, lihat, ketika saya mengklik nama lengkap ini, otomatis si kolom ini akan aktif. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya tag select. Select itu kalau kalian pernah melihat button, jika dia diklik maka dia akan memberikan breakdown. Pernah nggak lihat seperti itu? Pernah ya? Ya, itu bisa kita buat menggunakan yang namanya tag select. Kita bisa kurung dulu ke yang namanya tag label dulu, teman-teman, seperti tadi. Kemudian kita berikan judulnya seperti ini untuk gender atau jenis kelamin. Kelamin titik 2, lalu kita berikan enter. Nah, di sini kita namanya adalah tag select. Dia membutuhkan tag penutup, teman. Lalu kita membutuhkan datanya, data dropdown. Jadi ketika kita klik buttonnya, dia akan menampilkan data-data yang ada. Misalnya karena jenis kelaminnya hanya 2, jadi kita masukkan data pertama. Untuk data pertama menggunakan tag option dan membutuhkan tag penutup, yaitu masukkan datanya, yaitu laki. Option yang berikutnya adalah perempuan. Nanti di sini menjadi perempuan. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita Ctrl S, lalu ketika kita Ctrl R, loh, kenapa jadi seperti ini? Karena kita belum memberikan baris baru di setiap tag label. Nah, label ini belum kita berikan enter. Kita berikan enter. Kalau dia masih dapat, kita bisa berikan lagi. Walaupun cara ini tidak efektif, bukan cara yang terbaik, karena berhubung kita baru belajar HTML, jadi kita bisa mengakalinya dengan HTML. Nah, lihat, maka seperti ini. Jika kita klik laki-laki, buttonnya dia akan memberikan data. Jika data perempuan saya klik, dia akan otomatis merubah inputnya.
Nah, kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan. Seperti itu ya untuk drop down. Nah, berikutnya kita buat label lagi maksudnya untuk membungkus atau membedakan. Ini saya bayar lagi. Nah, saya bayar 2 kali ya, biar memberikan jarak. Nah, namanya yang berikutnya adalah checkbox. Kalau input select, kalau untuk select kita hanya bisa memilih satu data saja, berbeda dengan input checkbox. Ini kita masukkan aja dulu untuk memilih skill dulu. Skill, kita buat enter, lalu kita masukkan inputnya. Input tipenya apa? Yaitu checkbox, dan namanya adalah HTML. Nah, salah ya, tunggu bentar. Skillnya itu menggunakan huruf besar, teman-teman. Skill, input type, checkbox. Oh, ini pakai X ya. Nah, Ctrl S, kemudian kita lihat Ctrl R. Nah, seperti ini. Kok HTML-nya nggak terbaca? Kita belum tutup sikut tutupnya ya. Nah, seperti ini. Ctrl S, kemudian Ctrl E. Nah, seperti ini. Kalau di input checkbox ini labelnya itu harus dikurung per inputnya, karena kalau kita kurung di label di satu judulnya juga, judulnya masuk ke dalam label, otomatis kita klik skillnya, si kolom checkbox ini akan menceklis. Lihat nih, saya klik nama skillnya, otomatis dia menceklis. Saya tidak mau seperti itu. Saya maunya ketika kita klik HTML saja, otomatis si checkboxnya ini akan muncul. Checkboxnya ini membuat centang. Oke, jadi label ini kita masukkan di dalam judulnya. Jadi judulnya ini kita pisahkan. Nah, seperti ini. Tapi yang kita kurung dengan label, kurung dalam label itu satu komponen input sama namanya. Label. Nah, jadi ini di bagian sini. Nah, nih seperti ini. Berarti sekarang input dan namanya kita kurung di label, karena supaya HTML ini ketika kita klik akan mengarah ke sini. Kita lihat ya. Kita Ctrl S dulu, baru Ctrl R. Ketika saya klik skill, enggak otomatis ya. Ketika kita klik ini, maka dia terchecklist. Nah, seperti ini ya. Oke, mantap. Nah, di sini saya mau buat dua checkbox deh. Yang satu HTML, yang satu CSS. Nah, kita copy aja. Kemudian paste. Nah,
Di sini kita ganti CSS. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian ingin checkbox CSS, maka kalian di sini. Nah, itu untuk checkbox. Nah, yang berikutnya adalah kita buat enter lagi, teman-teman, biar nggak bingung. Dan kita bisa masukkan label lagi sekarang ya teman-teman, yaitu label. Nah, kalau di input teks ini kolomnya hanya sedikit, hanya satu baris, kita bisa membuat input yang jauh lebih besar daripada input teks ini. Bagaimana contohnya? Kita masukkan aja pesan ini untuk memberikan pesan kepada website. Namanya pesan pasti tidak hanya satu baris ya teman-teman, pasti banyak kalimat yang mau disampaikan. Jadi ada yang namanya text area untuk memberikan data yang jauh lebih besar, bisa memberikan banyak data sekaligus. Lihat ya, kita Ctrl S, kemudian Ctrl F. Nah, kita bisa menuliskan banyak data di sini. Misalnya, halo, selamat siang. Selayaknya pesan saja ya. Nah, dan kita bisa memberikan placeholder-nya di sini ya. Itu placeholder. Nah, seperti itu. Kita masukkan pesan. Ctrl S, kemudian Ctrl R. Nah, oke, seperti itu teman-teman untuk pesannya. Ini terlalu mepet ya checkbox dan pesannya. Kita tambahkan enter lagi. Di bagian pesan ya. Ctrl S. Nah, oke. Selanjutnya tidak lengkap rasanya kalau input tanpa button atau tanpa tombol untuk menyelesaikan form ini. Di dalam HTML kita bisa menambahkan input tipenya adalah submit, sesuai dengan namanya, untuk mensubmit data-data yang sudah dimasukkan. Makanya itu ketika kita membuat tag form, jadi tag form ini yang akan menjadi penampung data-data yang dimasukkan. Jadi ketika input submit ini diklik, dia akan mengirimkan data yang ada di dalam tag form ini. Di luar ini tidak akan dikirim. Maka itu pentingnya tag form. Ctrl S, lalu kemudian Ctrl R, dan lihat hasilnya. Submit. Di sini saya enter dulu. Nah, kita kurang ya, kasih banyak ya. Kita Ctrl S, kemudian Ctrl R. Nah,
seperti ini. Kita tulis terima kasih, kemudian pilih, kita lengkapi dulu ya semuanya. Andi, Anisha, kemudian jenis kelamin itu perempuan, terus kita pilih HTML dan CSS. Nah, kita klik submit. Nah seperti ini dia tadi tersubmit. Nah, dia terrefresh kembali. Itu artinya dia sudah terkirim. Dia akan mengirim data apapun yang ada di dalam setiap input ini akan dikirim ke server. Dan dikirimkan itu diprosesnya menggunakan atribut action. Sini atribut action. Misalnya namanya itu action, namanya itu proses .php, yaitu bahasa pemrograman itu PHP untuk memproses data. Oke, seperti itu teman-teman, yaitu untuk form. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang namanya tag div dan tag div ini tag div. Nah, tag div ini singkatan dari division. Kita lanjut, yaitu bagian div. Tag div ini singkatan dari division atau pengelompokan. Jika di dunia nyata, misalnya kalau kalian sedang bekerja, pasti kalian tidak asing lagi yang namanya division atau pembagian-pembagian. Atau ada yang namanya division HR atau HRD, division teknologi khusus untuk programmer, atau divisi untuk marketing, seperti itu ya. Itu pembagian-pembagian atau di kategori masing-masingnya biar lebih rapi. Seperti itu, jadi lebih memudahkan kita untuk membagi-baginya. Jadi disatukan jadi pengelompokan. Nah, ada yang namanya tag div, yaitu untuk memberikan pengelompokan. Ada yang namanya tag span juga. Sama-sama untuk pengelompokan, tapi yang beda adalah sifatnya. Sifat apa tuh? Sifatnya adalah bagaimana dia display atau ditampilkan di dalam browser. Kalau div itu displaynya adalah blok, atau sifatnya adalah blok. Kalau span sifatnya adalah inline. Kalau kalian masih ingat, inline ini sama seperti tag link, di mana hasilnya dia tampilannya di satu baris, karena sifatnya masing-masing baris itu adalah inline. Coba kita Ctrl S, kemudian lihat hasilnya. Nah, blok dan inline. Coba kita tambah text span lagi deh, namanya inline juga. Kita copy dulu ya. Nah, kita tambahkan lagi, kita lihat. Ctrl S dulu, kemudian Ctrl R. Nah,
Dan ini hasilnya. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa tag block ini maaf, yang namanya blok ini hanya satu baris, dan yang baris berikutnya dipaksa untuk menjadi baris baru, sedangkan di baris kedua dia memiliki dua nama. Padahal yang kita lihat di sini, span ini memiliki dua tag yang berbeda. Itu merupakan sifat displaynya, teman-teman. Kalau div itu, div displaynya adalah blok, jadi dia tidak peduli seberapa panjangnya konten yang ada di dalam, dia akan menggunakan satu baris for sampai mentok. Jadi kalau ada konten berikutnya akan dipaksa ke baris baru seperti ini. Sedangkan inline, kalau sifatnya inline, dia rakus, dia tidak seperti blok. Dia tidak rakus, tidak seperti blok. Kalau blok itu dia rakus, kalau dia ini dia tuh mengambil floor satu baris, sedangkan inline dia sangat rendah hati. Kenapa rendah hati? Karena dia hanya mengambil jarak sesuai panjangnya aja. Kalau panjangnya karakter ya seperti itu. Kalau walaupun di sampingnya masih ada ruang, dia memperbolehkan mengambil satu baris yang sama. Seperti itu. Nanti kita bisa setting menggunakan CSS. Tag div dan span ini sebenarnya tidak berfungsi sama sekali dalam HTML. Lebih tepatnya tidak begitu terlihat hasilnya di dalam HTML. Tidak seperti tag heading, seperti memberikan huruf judul, huruf tebal menjadi besar. Tag div span ini lebih fungsinya lebih ke CSS. Kalau sudah kita potkan ke CSS, tag div ini akan berguna. Seperti itu pembagiannya. Lalu ada yang namanya atribut ID dan class. ID dan class. Nah, ID dan untuk memberikan identitas, sama dengan kelas juga untuk memberikan identitas, tetapi bedanya kotak ID hanya boleh digunakan di satu kali pakai aja, nggak boleh lebih dari satu pemakaian di satu halaman HTML. Nah, ini kan satu halaman di HTML ya. Kalau kita membuat HTML baru dengan ID yang sama, itu tidak masalah karena berbeda halamannya. Tapi kalau dalam satu halaman memiliki ID yang sama, misalnya header. Nah, di sini di span juga memiliki ID yang sama. ID header ini tidak bisa. Kenapa? Karena dia hanya satu kali pemakaian. Nah, sedangkan kelas boleh digunakan oleh siapa saja dengan nama yang sama ya. Misalnya di sini kita klik menu. Nah, kelasnya juga menu. Ini boleh, teman-teman. Karena dia bisa dipakai oleh beberapa komponen. Nah, fungsinya untuk apa atribut dan kelas ini? Fungsinya itu untuk membagi lagi per kategori atau per division. Dia fungsinya ini lebih cocok digunakan untuk CSS. Kalau kalian lihat, misalkan saya membuat dua div.
Kita hilangkan spamnya dulu ya. Misalkan di div pertama ini untuk menu atau untuk header, yang div kedua ini untuk konten. Nah, untuk membedakannya itu, selain untuk membedakan keduanya itu ada apanya selain nama menu dan kontennya. Nah, divnya itu ID, identitas. Jadi kita bisa menjelaskan bahwa div pertama ini dengan ID header, ini berarti div pertama ini adalah header, untuk fungsinya adalah untuk menampung beberapa komponen header, dan if kedua identitasnya adalah konten. Div ID ini kita pindahkan di sini ya. Tunggu. Div ID konten. Nah, untuk membuat identitas masing-masing komponen HTML. Oke, teman-teman, selesai juga pembahasan kita mengenai HTML. Oke, teman-teman, selesai juga penjelasan tentang HTML ini. Jika ada yang belum bisa dipahami atau ada yang ingin dipertanyakan, silahkan bertanya. Nanti saya akan bantu jawab kalau saya bisa. Kalau saya tidak bisa, kita bersama-sama menjawabnya. Oke, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.